Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Respati Amanda Putri dengan NIM 122202024 kelas 4F. Di sini saya akan menjelaskan konsep mahram dalam Islam. Dalam ilmu fikih, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Dalam bahasa Arab, kata muhrim atau muhrimun artinya adalah orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahalul. Sedangkan kata mahram atau mahromun artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita dan haram atau tidak boleh kita nikahi selamanya atau sementara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahram adalah orang, perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dari definisi mahram yang tadi dijelaskan, dapat kita ambil garis besar bahwa mahram adalah istilah untuk wanita yang haram dinikahi. Selanjutnya ada macam-macam mahram. Yang pertama, mahram mu'abbad, yang kedua, mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selama-lamanya, bagaimanapun situasi dan keadaannya. Mahram mu'abbad sendiri disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena nasab, pernikahan, dan sebab persesuaian. Sedangkan mahram mu'aqqad atau keharaman sementara adalah suatu yang datang baru dan bisa lenyap suatu ketika. Jika sebabnya hilang, wanita menjadi halal bagi orang yang semula diharamkan, boleh dinikahi dan hidup bersama karena keharamannya kembali pada sifat sementara yang terkadang menghilang. Berikut adalah mahram sementara atau mu'aqqad. Yang pertama, wanita yang terikat dengan hak orang lain. Yang kedua, wanita yang ditalak 3 kali bagi suaminya. Yang ketiga, poligami antara 2 wanita mahram. Yang keempat, poligami melebihi 4 orang wanita. Dan yang terakhir, wanita yang bukan beragama samawi. Dan yang terakhir adalah sebab-sebab mahram. Hubungan mahram dapat terjadi karena 3 sebab, yaitu mahram sebab keturunan atau nasab, mahram sebab pernikahan atau musyawarah, dan mahram sebab persusuan atau rodoah. Yang pertama, mahram sebab keturunan atau nasab. Mahram karena nasab ini merupakan salah satu mahram yang bersifat abadi atau mahram mu'abbad. Maksudnya adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya meski terjadi apapun antara keduanya. Mahram karena nasab dari pihak wanita dapat kita rinci sebagai berikut. Yang pertama ada ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Yang kedua ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga ada saudara laki-laki, seayah atau seibu. Yang keempat ada saudara laki-laki ibu atau paman. Yang kelima ada saudara laki-laki ibu atau paman. Yang keenam ada putra saudara perempuan atau keponakan sekandung seayah atau seibu. Dan yang terakhir ada putra saudara laki-laki atau keponakan sekandung seayah dan seibu. Yang kedua, mahram sebab pernikahan atau musyawarah. Kemahraman abadi kedua adalah musyawarah atau akibat adanya pernikahan, sehingga terjadi hubungan mertua menantu atau orang tua tiri. Mahram sebab perkawinan dapat kita rinci sebagai berikut. Yang pertama, istri bapak, istri kakek, dan seterusnya ke atas. Yang kedua, istri anak atau menantu. Yang ketiga, ibu mertua. Yang keempat, anak perempuan istri dari suami lain. Dan yang terakhir adalah mahram sebab persusuan atau rodoah.
Dalam mahram karena persusuan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga menyebabkan terjadinya kemahraman. Di antaranya adalah air susu manusia wanita balik. Yang kedua, sampainya air susu ke dalam perut. Yang ketiga, minimal 5 kali penyusuan. Yang keempat, sampai kenyang. Dan yang kelima adalah minimal 2 tahun. Berikut, inilah rincian siapa saja yang menjadi mahram sepersusuan bila seorang bayi perempuan menyusu kepada ibu susunya. Yang pertama, suami dari ibu menyusui. Kedua, anak laki-laki dari wanita yang menyusui. Ketiga, saudara laki-laki dari ibu yang menyusui. Yang keempat, ayah dari wanita yang menyusui. Yang kelima, ayah dari suami wanita yang menyusui. Yang keenam, saudara dari suami wanita yang menyusui. Dan yang terakhir, bayi laki-laki yang menyusu pada wanita yang sama. Selanjutnya, di sini saya akan mengambil beberapa contoh dari kasus yang terjadi di Indonesia. Contohnya adalah salah satu artis wanita di Indonesia yang dinyatakan hamil di luar nikah. Jadi begitu bayi tersebut lahir, bayi tersebut tidak mendapat wali dari ayahnya, melainkan dari ayah dari ibu atau kakeknya. Sedangkan yang kedua ada contoh dari mahram sebab persusuan dari artis Ussy Sulistyawati. Dilihat dari Instagram Ussy Sulistyawati, ternyata Ussy Sulistyawati mendonorkan ASI-nya kepada sahabatnya Rachel Maryam. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa anak dari Rachel Maryam dan Ussy Sulistyawati tidak boleh menikah karena mahram. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.